Sobat Remaja Bergerak, welcome to Orbicast Remaja Bergerak Podcast bersama dengan saya Gita Giawati Liliana Okinaru yang akan memandu Orbicast kali ini. Sobat Remaja Bergerak, kebanyakan jenis remaja nggak menyadari risiko kesehatan yang akan ia hadapi jika mengalami kehamilan di masa remaja. Padahal kehamilan remaja itu menyebabkan dampak yang serius ya terhadap kondisi fisik maupun psikologis remaja. Secara fisik, melahirkan pada usia dini juga berisiko serius pada kesehatan gadis remaja dan bayinya. Di antaranya dari beberapa paper yang sudah saya baca sebelumnya ya di jurnal internasional bereputasi, itu menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu hamil dan juga jika asupan nutrisi saat hamil tidak memadai, maka berisiko melahirkan anak yang nantinya akan terdeteksi stunting, begitu. Nah, anak yang dilahirkan dari ibu dengan usia remaja itu juga memiliki tingkat mortalitas 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang bukan berusia remaja. Angka masuk rumah sakit pada usia 1 tahun pertama juga 2 kali lebih tinggi pada bayi dengan ibu yang berusia remaja. Baik, di episode podcast kali ini akan dibahas mengenai memahami perinatal mental health pada remaja dengan KTD. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Cesa Septiana Pratiwi, MA PhD. Beliau adalah dosen Universitas Aisyah Yogyakarta, alumni Leeds University Inggris dengan PhD tesisnya mengenai perinatal mental health. Kalau begitu, selamat siang Mbak Cesa. Selamat siang Mbak Gita, selamat siang ini teman-teman dari yang mendengarkan podcast ya di Remaja Bergerak. Betul. Keren banget ini podcastnya ini. Betul, baik Mbak Cesa, sekarang kita akan berbincang-bincang nih ya Mbak di siang hari ini gitu mengenai memahami perinatal mental health pada remaja dengan KTD. Nah, menurut Mbak Cesa sendiri nih, sebetulnya urgensi dari memahami kondisi perinatal mental health, apalagi pada remaja dengan KTD itu gimana ya Mbak? Urgensinya seberapa urgen sih gitu? Oke, terima kasih Mbak Gita. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan mental pada ibu hamil dan juga ibu setelah melahirkan, itu kan sebenarnya udah cukup jadi fokus yang banyak dibicarakan ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi. Tapi memang baru sedikit perhatian diberikan kepada mereka yang mengalami kehamilan di usia remaja, apalagi mereka yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Dan menjadi orang tua di usia remaja, meskipun sudah cukup banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa anak perempuan remaja ini memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami permasalahan kesehatan mental selama hamil dan juga setelah melahirkan dibandingkan mereka yang hamil di usia di atas 20 tahun. Nah, sudah cukup banyak bukti loh kalau kita harus lebih terfokus terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh anak perempuan khususnya ya, remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah ataupun kehamilan di usia dini. Secara global sih memang ada penurunan ini Mbak Git. Ada penurunan angka persalinan di usia remaja di usia 15 sampai 19 tahun selama 2 dekade terakhir. Dari yang tadinya 56 per 1000 kelahiran jadi 43,9 atau ya sekitar 44 lah per 1000 kelahiran hidup. Namun penurunan ini nih memang sangat lambat nih di negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, padahal kalau misalkan kita mau ngasih dukungan kepada anak remaja yang mengalami kehamilan di usia mereka yang masih sangat dini gitu ya, ini kan butuh banyak perhatian nih, nggak cuma dari anak remajanya sendiri, tapi banyak aspek, banyak pihak yang harus memenuhi kebutuhan itu gitu, karena memang tantangannya cukup banyak ya di berbagai aspek dan berlayer-layer gitu ya, ibaratnya baik di tingkat nasional maupun regional. Nah, kenapa sih kita harus lebih fokus terhadap masalah kesehatan mental pada anak perempuan ataupun anak remaja yang mengalami kehamilan? Ini karena memang tadi Mbak Gita udah menyampaikan kalau terkait dengan stunting ya. Nah, disadari atau tidak bahwa ternyata ada keterkaitan yang sangat erat antara berbagai masalah kesehatan mental seperti misalnya depresi, kecemasan yang alami pada ibu hamil yang dapat berdampak terhadap kesehatan pada saat ibunya ibu hamil sampai anaknya usia
sekitar 2 sampai 5 tahun lah ya. Jadi termasuk di antaranya angka persalinan dengan BBLR itu lebih tinggi rate-nya ya pada ibu yang mengalami depresi atau kecemasan. Apgar skornya juga terbukti di 5 menit pertama lebih rendah gitu. Dan ada perbedaan yang signifikan untuk masuk ruang NICU. Ruang NICU tuh ruang ICU untuk bayi ya gitu. Jadi pada ibu hamil yang mengalami depresi, bayinya itu ternyata lebih banyak yang masuk ke ruang NICU di rumah sakit gitu. Termasuk tadi Mbak Gita juga menyampaikan kalau ada kejadian stunting tadi ya Mbak Gita ya, itu bayinya ataupun anaknya lebih banyak yang mengalami masuk ke rawat inap ya di rumah sakit begitu. Dan hal itu ternyata juga ada hubungannya Mbak Gita kalau kita tarik ke belakang pada ibu dengan depresi dan kecemasan. Ada beberapa angka yang cukup mengejutkan, seperti misalnya peningkatan kejadian diare, ya gangguan gastrointestinal, ya kemudian kalau terkait dengan perkembangan adanya speech delay pada anak usia 2 tahun, dan ini berdasarkan hasil studi kohort yang dilihat dari ibu yang hamil. Pada saat hamil dia memiliki gejala depresi dan juga kecemasan. Nah, ini jadi itu sebabnya sih kita jadi harus lebih terfokus untuk ibaratnya memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang mengalami kehamilan remaja, khususnya kehamilan tidak diinginkan. Tuh. Jadi betul-betul memang sangat urgent ya kaitannya dengan karena seholistik itu ya, maksudnya keterkaitan antara remaja yang KTD, kemudian arahnya itu ke kesehatan keseluruhan gitu ya, dan sampai ke masa depan juga, karena kan akan menciptakan generasi sehat kan ke depannya, harapannya kan gitu ya Mbak ya. Harapannya itu kan remaja bisa menciptakan generasi sehat di masa yang akan datang begitu, sehingga memang harus menyehatkan diri juga ya dari remaja begitu. Terus kemudian juga ya kondisi KTD dengan mental health yang kemudian jadi mental illness gitu akan menyebabkan dampak negatif lain ya. Jadi kalau di maternal tuh ada namanya maternal adverse ya Mbak ya. Ada dampak-dampak buruk gitu ya Mbak. Maternal adverse gitu. Adakah dampak maternal outcome-nya ada, jelas ada ya. Jadi beberapa hal misalnya terkait dengan kejadian depresi dan kecemasan pada ibu hamil aja, ini ternyata ada peningkatan kejadian preeklamsi, kemudian adanya kejadian persalinan lewat via SC ataupun dengan penggunaan anestesi. Jadi ibunya itu ketika melahirkan ambang batas rasa nyerinya itu tidak terlalu tinggi gitu, sehingga otomatis harus dilakukan intervensi farmakologis begitu dengan memberikan seperti misalnya ILA atau intralabel anestesi. Jadi anestesi yang diberikan pada saat persalinan. Dan seperti yang kita tahu, intervensi farmakologis itu kan pasti akan ada efek samping ya, meskipun memang tujuannya baik gitu, tapi pasti akan ada efek sampingnya. Nah, ini memang kalau yang terkait dengan preeklamsi gitu, itu bisa jadi karena ibunya depresi, ibunya mengalami kecemasan, sehingga pola makan, lifestyle-nya ya, gaya hidupnya otomatis dia juga jadi berubah begitu. Dan itu otomatis berdampak terhadap diet dan bisa mempengaruhi bagaimana kondisi tekanan darah dan juga metabolisme di tubuhnya gitu. Iya betul banget Mbak. Terus kemudian ada nggak Mbak pesan atau seperti ini nih, rekomendasi. Nah, ada nggak rekomendasi kebijakan yang memang harus disusun begitu untuk barangkali untuk regulasi pemerintah begitu, atau nggak sampai regulasi pemerintah deh, tapi rekomendasi kebijakan itu bisa di lingkup kecil dulu gitu, nggak sampai pemerintah, untuk menghindari kondisi mental illness ini pada remaja dengan KTD. Oke, ini karena kita kalau berbicara tentang perempuan mengalami kehamilan di luar nikah, kemudian akhirnya
hamil dan bersalin serta menjadi orang tua di usia remaja ini benar-benar tadi multifaset, multi layer gitu ya. Betul. Jadi banyak banget tantangannya di setiap layer pun juga cukup banyak karena kita tahu bahwa perempuan remaja yang mengalami kehamilan atau menjadi orang tua di usia remaja ini setidaknya itu kita bisa membagi jadi ada 3 alasan gitu. Kenapa mereka rentan gitu ya. Yang pertama, kita harus mempelajari kerentanan itu dulu nih. Jadi untuk menentukan kira-kira intervensi apa nih yang tepat. Yang pertama, alasannya kita tahu bahwa anak remaja ya ini merupakan atau masa remaja ini merupakan masa transisi. Ditandai dengan adanya perubahan psikis, biologis dan juga sosial. Kehamilan dan juga menjadi orang tua di masa kritis ini kan otomatis dapat mengintervensi adanya perubahan proses normatif yang seharusnya ada ya di sekitar mereka yang tadinya harusnya di usia remaja mereka sekolah, kemudian kuliah, kemudian ya ibaratnya seperti role dalam masyarakat lah ya, role aturan dalam masyarakat itu kan ya jadi anak harus berbakti kepada orang tua. Nah, ketika akhirnya mereka punya giliran menjadi orang tua, nah ini yang akhirnya upaya yang sifatnya normatif tadi itu jadi goyah gitu loh. Dan kalau khususnya pada anak perempuan, transisi biologisnya jadi double. Transisi biologis dari anak remaja menjadi dewasa, perempuan dewasa, dan juga sekaligus hamil. Nah, akhirnya konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ngaruhnya efeknya ke kondisi psikologis individu itu dan juga kondisi fisiknya jadi lebih rentan. Potensi dampak adanya perubahan neurobiologis gitu ya dari remaja ke dewasa, dari remaja ke calon ibu. Ini juga yang bisa diobservasi kan salah satunya dari kehamilan itu ya. Dan ini memang kita mau tidak mau kita bisa melihat adanya peningkatan angka depresi dan juga kecemasan dibandingkan pada ibu yang hamil ataupun menjadi ibu di atas usia 19 tahun. Nah, selain itu juga mereka juga ada perubahan sosial, jangan lupa dengan adanya poor outcomes of mental health-nya gitu ya. Biasanya mereka ini ya seringkali nggak cuma mereka ya, kita aja yang usia pada saat hamil gitu mungkin usianya sudah di atas 20 tahun. Pada saat hamil itu kan kita mengharapkan adanya bantuan, adanya dukungan yang ekstra dari anggota keluarga, dari teman-teman gitu ya. Nah, ternyata pada saat mereka hamil itu jadi kayak ekspektasi mereka tuh kayak nggak sesuai gitu loh dengan kenyataan. Karena itu kan mereka hamil di luar nikah, otomatis dengan adanya stigma yang melekat, yang tadinya mereka harapkan bakalan dapat banyak dukungan ketika sudah melahirkan, akhirnya kayak hilang di telan angin gitu ya. Mereka nggak mendapatkan seperti yang mereka harapkan karena berbagai stigma ataupun berbagai benturan norma-norma sosial yang mereka hadapi. Nah, hal ini tadi jadi bikin mereka akhirnya lebih rentan mengalami stres dan depresi. Dan di sini juga kita juga melihat bahwa dengan mereka mengalami kehamilan. Jadi contohnya memang ada beberapa case yang saya temukan di penelitian saya waktu dulu. Dia hamil di luar nikah, masih remaja, akhirnya disembunyikan oleh orang tuanya begitu ya. Dan ini menyebabkan mereka terisolir dari lingkungan sosial di mana padahal pada saat hamil kemudian ketika mereka sudah melahirkan itu kan masa-masa yang sangat krusial, kita butuh bantuan dari orang banyak ya. Gitu. Dibandingkan periode-periode lainnya lah gitu ya. Nah, itu adalah satu perubahan yang sangat ekstrim yang bisa dialami oleh mereka yang mengalami kehamilan di usia remaja dibandingkan dengan mereka yang hamil di usia dewasa begitu. Sehingga memang kalau kita berbicara mungkin yang paling dekat ini adalah lingkungan sekitarnya nih. Gitu. Karena stigma di tempat kita tuh kuat banget gitu ya. Jadi merubah persepsi anggota keluarga yang terdekat dengan kita saja pun itu juga sudah sangat susah gitu, apalagi kalau kita mau mengubah persepsi orang lain. Nah, sehingga memang ini tantangannya tadi multifaset, multi layer, sehingga ibaratnya mungkin salah satunya dengan adanya gerakan 8.000 HPK yang digagas oleh remaja bergerak ini, itu salah satu upaya mainstreaming lah ya. Jadi pengarus utamaan supaya orang-orang lebih aware bahwa oke, yang sudah terjadi ya udahlah gitu. Sekarang kita fokus nih kepada apa yang bisa dilakukan supaya kesehatannya si anak remaja yang sedang hamil ini tetap ibaratnya optimal meskipun mungkin
tadi ada risiko-risiko ya, Mhm. tapi setidaknya bisa meminimalisir risiko-risiko itu dan akhirnya anak yang dilahirkan pun juga bisa lebih sehat dan terbebas ataupun tadi lebih mendapatkan risiko yang minimal. Itu Mhm. sih Mbak Gita. Jadi terutama mungkin ini apresiasi yang sebesar-besarnya lah gitu. Mhm. Jadi upaya mainstreaming ataupun upaya pengaruh utamaan ini untuk meningkatkan awareness ini adalah upaya yang memang harus kita gaungkan dan Mhm. butuh banyak kerjasama dari berbagai macam pihak gitu. Itu Mbak Mhm. Gita. Mhm. Oh, thank you banget Mbak Cesah, betul-betul ini ya membuka mata kita ya bahwa tadi yang sudah disampaikan memang permasalahan ini tuh multi layer sama kayak stunting juga yang memang stunting itu Betul. kan juga multidimensional ya. Jadi Iya. faktor yang mempengaruhi itu tuh cukup banyak gitu. Ada spesifik kasih gizi, ada intervensi gizi spesifik, ada juga intervensi gizi sensitif gitu. Jadi nggak hanya melulu karena zat besi dan lain-lain, tapi termasuk salah satunya ini adalah kehamilan remaja juga gitu. Jadi bahwa balik lagi tadi ya bahwa kehamilan remaja itu memang terjadi juga karena beberapa faktor gitu ya. Ada tingkat individunya juga ya Mbak ya, ada interpersonal, Betul. ada komunitas sosial, terus kemudian juga di tingkat individu kehamilan pada remaja itu juga seringkali memang bukan hasil dari pilihan yang disengaja ya Mbak ya sebetulnya gitu, tapi Iya bisa betul jadi sekali. akibat dari terbatasnya atau memang kurangnya informasi gitu tentang kesehatan seksual dan juga reproduksi. Ada juga mungkin barangkali ada akses terbatas atau keterbatasan juga ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi juga kan ya Mbak, termasuk juga adanya kontrasepsi yang kurang efektif begitu barangkali gitu ya. Gitu. Betul, betul. Iya, Oke. jadi karena memang dan kita kalau misalkan udah berbicara tentang masalah kesehatan reproduksi pada Mhm. remaja, khususnya pada perempuan ini eh, nggak akan ada habisnya perdebatannya ya. Betul, Jadi betul, betul. kayak misalnya ini legalisasi antara abortus begitu ya, Betul, kemudian betul. kemudian juga bagaimana supaya masyarakat kita bisa lebih legowo ataupun paling enggak bukan legowo ya, lebih ke menerima bahwa sebenarnya ada upaya daripada mencegah ya diberikan akses yang legal begitu ya Betul, daripada betul. mencegah hal-hal yang sekiranya tidak mungkin bisa kita stop gitu karena memang arus-arus informasi seperti ini ya dunia digital saat ini ya mau tidak mau itu juga jadi salah satu dampak adanya berbagai permasalahan kesehatan reproduksi seksual. Jadi memang kalau di luar negeri ini di bangku SMA ya di sekolah-sekolah di apotik gitu ya di klinik itu alat kontrasepsi itu memang sudah tersedia begitu. Jadi bisa diambil siapa saja gitu ya dalam hal ini kondom gitu bisa diambil oleh siapa saja bahkan kayak student kit untuk mahasiswa baru tuh isinya di dalamnya juga ada kondom gitu. Nah Gitu. mungkin kita juga mikir aduh ini kayak melegalisasi seks bebas gitu. Betul, Enggak, bukan betul. ke situ tapi ini kita lebih berusaha untuk ya kita hanya bisa mencegah akhirnya begitu mencegah dengan cara yang legal ketimbang nantinya tadi ada upaya menggugurkan kandungan dengan cara yang ilegal yang akhirnya bisa berdampak terhadap peningkatan angka kematian ibu ya khususnya pada maternal mortality rate itu sih Mbak Gita. Betul, betul, betul. Wah, ya ampun menarik banget Mbak. Ini tapi kalau diperpanjang juga nggak akan ada habisnya ya Mbak ya. Ini udah 18 menit, Iya betul. tapi sebetulnya masih banyak yang mau dibahas gitu. Tapi mungkin bisa next time ya Mbak ya. Karena ini menarik banget sih topik ini, Boleh. topik perinatal mental health pada remaja dengan KTD ini. Iya. Baik, ada pesan lain untuk adik-adik remaja, sobat remaja bergerak, Mbak Cesa? Jadi untuk teman-teman remaja ya ini sobat remaja bergerak ya sebutannya. Jadi kita dikaruniai akal dan pikiran ya itu merupakan satu berkah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita dan meskipun memang kita berada di usia remaja di mana mungkin pergolakan batin itu masih sangat dinamis tetapi tadi karena kita punya saya yakin kita bisa memanfaatkan semua resource yang ada di sekitar kita untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tepat, mana yang kurang tepat dan akhirnya
tadi berbagai upaya yang misalnya toh kita bisa mencegah, ya dicegah. Kalau toh ternyata sudah terjadi, ya bagaimana caranya supaya kita bisa rectifying, memperbaiki situasi dan tidak semakin kompleks begitu kondisinya. Mungkin lebih ke situ. Jadi remaja yang bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri, bertanggung jawab terhadap semua hal yang dia lakukan, ya. Itu saya rasa itu sebagai salah satu tugas kita sebagai khalifah ya di muka bumi gitu. Itu sih Mbak Gita. Baik, Cesa Septiana Pratiwi, MIT PhD, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta. Terima kasih banyak Bu Cesa atas kesediaan waktunya untuk bincang-bincang dan diskusi dengan topik hangat yang menarik ini. Sehat selalu ya, Bu Cesa, Mbak Cesa. Sama-sama Mbak Gita, terima kasih banyak sudah mengajak join di podcast ini. Sukses untuk Remaja Bergerak.